Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bira Bincang Radar Selatan. Hari ini kita akan membahas satu isu yang cukup dekat dengan kita, dengan masyarakat, yakni pendidikan. Kita tahu bahwa dunia pendidikan bukan hanya soal sekolah dan nilai, tapi juga di dalamnya ada nasib guru honorer, tantangan digitalisasi, sampai kepada masa depan anak-anak kita di Kabupaten Bulukumba. Sudah hadir bersama kita di studio Radar Selatan, Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Andi Buyung Saputra. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Kak Una. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kita akan banyak ngobrol tentang dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Bulukumba Pak Kadis, tapi juga sedikit tentang isu yang sekarang banyak teman-teman guru honorer gelisahkan begitu. Kita tahu bahwa ada regulasi baru yang menyebutkan bahwa di tahun 2027 nanti atau per 31 Desember 2026 guru-guru non ASN itu sudah tidak bisa lagi mengajar di sekolah negeri. Nah, ini tentu punya dampak yang cukup besar bahkan sampai ke Kabupaten Bulukumba. Nah, bisa Pak Kadis gambarkan sedikit seperti apa regulasi ini berdampak di daerah kita? Ya, terima kasih Kak Una. Regulasi ini keluar merupakan dampak dari Undang-Undang ASN Ya. nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di salah satu pasal, kalau saya tidak salah pasal 61 menyebutkan bahwa nantinya ASN itu tidak ada lagi sebutan lain, hanya aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan P3K. Nah, sementara hasil perekrutan P3K tahun 2025 terakhir kemarin itu masih menyisakan beberapa Persoalan ya. Beberapa ini rupanya banyak. Iya. Ya, beberapa guru kita yang tidak tercover dalam pengangkatan P3K paruh waktu yang terakhir kemarin. Itu berakhir di tahun 2025. Setelahnya kan sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan. Benar. Nah, otomatis pemerintah daerah tidak memiliki legal standing untuk mempekerjakan mereka lagi. Jadi kita melihat surat edaran nomor 7 2006 ini dari sisi positifnya bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan legal standing kepada pemerintah daerah untuk masih dapat mempekerjakan para tenaga honorer, guru honorer ini yang ada di sekolah-sekolah yang sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah itu bisa tetap mengabdi. Jadi ini legal standingnya. Jangan kita melihat bahwa SE ini membatasi sampai dengan tanggal 31 Desember. Efeknya ke depannya mereka sudah tidak bisa mengajar lagi. Tidak seperti itu. Sebenarnya ini adalah kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tetap mempekerjakan para guru-guru honorer yang masih bertugas di seluruh satuan pendidikan. Oke, artinya keputusan ini melindungi para guru honorer sebenarnya bukan malah membatasi mereka. Nah, ini yang misinformasinya nih yang sampai ke para guru. Saya yakin Pak Kadis juga banyak menerima telepon, menerima curhat dari para guru. Tiap hari ditelepon Pak Kadis ya. Kami punya 357 guru non ASN yang sekarang masih mengabdi di satuan pendidikan. Itu tersebar di semua kecamatan? Iya, 10 kecamatan. Yang paling banyak itu guru satuan pendidikan sekolah dasar. Kalau seluruh Indonesia itu ada 200.000 kayaknya. 200.000. Jadi beberapa yang saya sampaikan tadi itu ya beberapanya itu 200.000. Dan di Bulukumba 357 orang yang saat ini kebanyakan resah dengan adanya regulasi itu. Padahal sebenarnya regulasi malah punya niat yang baik untuk melindungi para guru seperti itu Pak Kadis ya. Seandainya tidak ada regulasi ini mereka udah tidak boleh ada di satuan pendidikan karena undang-undang menyatakan bahwa setelah 2025 selesai tidak ada lagi yang boleh ada di satuan negeri ya, pendidikan negeri karena itu sudah dibatasi oleh regulasi yang undang-undang ASN yang tadi yang saya sebutkan. Ya, nah kalau selama ini kan guru-guru honorer tersebut Pak Kadis gaji mereka dibebankan kepada APBD atau masing-masing sekolah? Ya,
Kalau selama ini sebelum undang-undang ASN itu kita pola penggajian mereka itu berdasarkan 20% dari dana BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, kemarin juga sempat kita khawatir dan sempat juga jadi polemik. Waktu pengangkatan P3K paruh waktu terakhir tahun 2025 itu otomatis kan dana BOS sudah tidak boleh membiayai para ASN. Itu jelas dalam regulasi peraturan menteri yang menyebutkan bahwa tenaga pendidik atau guru yang telah yang ASN itu tidak boleh dianggarkan di dana BOS. Nah, P3K yang honorer kemarin ini beralih status menjadi ASN, P3K paruh waktu, tentunya sudah tidak bisa di cover lagi sama dana BOS. Dana BOS kan. Jadinya sempat beberapa bulan para guru ini tidak menerima gaji karena itu tidak boleh dia. Sementara pemerintah daerah gitu tidak membebankan kepada APBD. Pemerintah daerah pun kan ini pengangkatan mereka setelah penetapan anggaran. Ya sudah selesai. Sudah penetapan anggarannya. Kita kan tidak tahu berapa yang lolos diangkat. Itu tidak bisa kita prediksi. Di BKD pun tidak bisa memprediksi itu. Makanya sempat 2 bulan mereka itu 2 bulan atau 3 bulan mereka tidak menerima gaji. Ya. Tapi dirapel setelahnya Pak? Turun surat edaran dari Kementerian Dikdasmen lagi, relaksasi namanya. Relaksasi inilah yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengajukan ke Kementerian Pendidikan bahwa kemampuan fiskal kami di daerah itu tidak mampu mengcover sekarang di tahun karena mekanisme penganggaran sudah ditetapkan sehingga kita bermohon kepada Kementerian Pendidikan untuk bisa menggunakan dana BOS paling tidak sampai dengan akhir 2026 dan itu disetujui. Jadi alhamdulillah mereka sampai saat ini sudah menerima gaji walaupun dari dana BOS. Itu pun tidak boleh lewat dari 20% dari keseluruhan dana BOS. Itu kan regulasi. Nah setelah aturan regulasi nanti berlaku di 2027, itu skemanya seperti apa tuh Pak Kadis? Kalau skema penggajian kita sudah siapkan, kita sudah lakukan koordinasi rapat dengan TAPD, Bapeda, kepegawaian, tenaga kesehatan juga masuk di situ karena kan P3K ini kan bukan cuma guru, ya ada tenaga kesehatan, tenaga reguler lainnya yang ada di kecamatan. Itu kita sudah menghitung kebutuhan mereka, kita menghitung bersama-sama kebutuhan penggajian para guru P3K, ASN P3K paruh waktu ini termasuk guru. Kemungkinan di tahun depan itu kita sudah ada angka-angka yang bisa kita berikan. Sudah ada langkah-langkah mitigasi ya? Mitigasinya sudah ada dari sekarang. Termasuk guru non-ASN yang tadi, yang 357 itu? Atau di luar itu? Kalau yang 357 itu yang pertama yang harus ditetapkan adalah statusnya dulu. Apakah dia masuk ASN atau non-ASN? Atau ada sebutan lain nantinya yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan DPR RI karena kan ini Kementerian Pendidikan tidak bisa bekerja sendiri, harus ada bekerja sama dengan para pihak termasuk DPR RI. Artinya Dinas Pendidikan juga masih menunggu ya dari pusat, dari kementerian seperti apa regulasi turunannya untuk guru non ASN ini. Cuman jangan khawatir, kami sampaikan kepada teman-teman guru non ASN jangan berkecil hati. Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba, tidak akan tidak punya niat untuk merumahkan teman-teman guru tersebut, apalagi mereka dibutuhkan oleh sekolah. Karena kalau satu guru itu berhenti di sebuah satuan pendidikan atau sekolah, itu dapodiknya tidak sinkron. Jadi bermasalah lagi di dapodik. Guru ASN-nya tidak bisa terima sertifikasi, pelayanan dapodik itu tidak bisa berjalan kalau guru ini tidak sinkron. Makanya mereka sangat dibutuhkan di satuan pendidikan itu. Jadi para guru non ASN ini tidak perlu khawatir. Nggak usah khawatir.
Ya, karena pemerintah daerah juga sebenarnya sangat membutuhkan, terutama Ya, sekolah-sekolah ya, ya, sangat membutuhkan mereka. Itu tadi banyak sekali problem yang akan terjadi kalau ini apa namanya para guru ini bahasanya tadi Pak Kadis dirumahkan gitu ya, ya, jadi masalah sebentar. menjadi masalah Jadi sosial Pak masalah, bukan Kadis. saja masalah sosial, masalah kelangsungan peserta didik juga, karena Iya, di dunia pendidikan juga ya menjadi persoalan. Iya, persoalan besar. baik baik. Wah, ini informasi yang sangat penting untuk diketahui Iya, masyarakat dan juga guru-guru honorer nih Pak Kadis. Oke Pak Kadis, nah kalau tadi disebutkan ini menjadi persoalan yang serius di baik di sekolah maupun pemerintah daerah. Nah, strategi sekolahnya sendiri seperti apa ketika apa namanya guru-guru ini sampai di bulan Desember kemudian belum ada aturan yang jelas tentang nasib mereka. Nah, sementara pendidikan tetap harus berjalan kan? Apakah sekolah juga sudah punya strategi khusus untuk menghadapi persoalan ini? ya. Kalau di sekolah mungkin dan dinas pendidikan serta pemerintah kabupaten mungkin tidak sampai di situ kewenangannya kalau saya. Oke. Karena menetapkan status itu merupakan kewenangan pemerintah Pusat. pusat. Jadi kita cuman terus mendorong Ya. berkomunikasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk segera memperjelas status mereka ini. Apakah dalam kalau mau dibilang istilahnya dalam bentuk apapun, yang penting mereka masih tetap ada di sekolah, Ya, karena kelangsungan pendidikan tergantung dari teman-teman guru yang ada di sekolah juga ini. Betul. Jadi dari pemerintah dan dinas mendorong agar statusnya Jelas, segera ya, diperjelas. Itu segera yang diperjelas. itu poinnya Ya, ya. persoalan apa status mereka, ada guru ASNK non ASNK, itu kita serahkan Ya, kepada ke pusat. pemerintah pusat. Yang pastinya kalau ditanya apakah mereka dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Baik, kita ke digitalisasi Pak Kadis. Kita tahu bahwa sekarang semua sekolah juga didorong untuk melek teknologi gitu ya, sudah masuk kepada digitalisasi. Nah, problemnya adalah ketika anak-anak didik kita sekarang lebih percaya tanda kutip nih lebih percaya kepada media sosial begitu, lebih percaya kepada TikTok mungkin kepada YouTube dan sebagainya. Apalagi ada kecerdasan buatan. Nah, bagaimana posisi sekolah di sini terutama guru-guru menghadapi fenomena ini? Ya, yang pertama yang harus di-upgrade adalah mungkin pengetahuan teman-teman guru dulu. Ya. Karena kan ada juga beberapa guru-guru kita yang sudah sepuh, ya mungkin agak lambat dalam menerima perubahan. Ya. Kalau dari sisi berbicara tentang teknologi yang ada di sekolah, AI dan sebagainya, Ya. ini kan sudah masuk dalam program deep learning, cerdasan buatan yang merupakan kebijakan Bapak Menteri Pendidikan, bahwa semua sekolah itu harus punya bisa belajar coding, kemudian mereka bisa mengoperasikan, bisa membuat AI walaupun secara sederhana seperti Canva dan sebagainya. Dan mereka didukung juga sama teknologi yang diberikan oleh kementerian, baik itu flat panel, laptop, dan alat-alat peraga lainnya yang bisa membuat dan digunakan untuk belajar teknologi kekinian. Nah, yang tantangan kita ya yang saya sampaikan tadi, ya masih banyak teman-teman guru kita yang mungkin masih gagap agak gitu ya, susah beradaptasi dengan gagap teknologi gitu. dengan perubahan kita, dan itu harus kita akui. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya apalagi namanya guru-guru yang lain yang melek teknologi ini bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya supaya mereka juga bisa belajar. Oke. Jadi tantangan gap generasi kalau saya sebutnya seperti itu ya, tantangan yang gap generasi itu apakah yang paling besar itu dari sisi apanya nih Pak Kadis? Apakah karena infrastrukturnya yang kurang atau akses ke internetnya yang masih lambat atau ke SDM-nya sendiri dan mentalitas? Ya, kalau saya mau diskalakan 1 sampai 10, mungkin yang paling banyak itu adalah persoalan SDM. SDM Karena ya. kalau kita melihat
teknologi, Iya, mau melihat fasilitas, semua sekarang orang punya handphone. betul. Iya. Itu bukan barang mewah lagi. Mewah. Sudah, Kemudian handphone itu adalah sebuah komputer PC yang kecil. Yang ya, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan di PC bisa juga kita lakukan lakukan di di HP. HP. Betul Pak Kadis. Iya, Sekarang teman-teman wartawan ngetiknya di HP Pak, ya, bukan lagi di PC. betul. Nah, ini kan kalau kita mau lihat fasilitas, kita bisa belajar di situ, Iya, bisa iya. belajar di HP dan bisa adaptif juga di laptop. Itu yang pertama. Kemudian eh, ada juga teman-teman juga sebagian mungkin, ini sebagian ya, Iya. sudah berada di zona yang nyaman. Hmm, Mereka tidak mau lagi mengupdate diri, iya, datang mengajar pagi, datang ke sekolah pagi, mengajar, pulang. iya. Menggugurkan Iya, kewajiban, menggugurkan kewajiban. tapi Sementara tidak kan, tertantang untuk ya, mengupgrade diri. sementara kita itu dosa besar kalau di dunia Iya, pendidikan tidak melakukan upgrade diri dalam satu hari pun, ya. iya, Dengan ya, caranya membaca, iya. ya, literasi kan, itu yang paling penting. Nah, ya, nah, menghadapi masalah tantangan itu gimana Pak? Menghadapi guru-guru yang senior, yang sudah sepuh itu, yang sudah ada dalam zona nyaman, apa yang dilakukan? Ya, di sekolah itu kan punya komunitas belajar, Oke, namanya komunitas Kombel. Kombel ya. Kita dorong teman-teman guru-guru yang sepuh itu ikut di situ juga. Paling tidak dia bisa mendengar Iya. bahwa oh dunia sekarang ini sudah berubah. Tapi minat mereka besar untuk ikut Kombel itu Pak. Ya kita wajibkan. Sedikit Harus dipaksa. harus dipaksa Ya. memang ya. Jadi Iya, setiap iya. guru sekolah harus punya Kombel dan harus tergabung semua di situ. Iya. Kalau dia tidak mau di Kombel, di MGMP-nya, di Oke. mata pelajarannya. Baik. Ya, mereka punya apa lagi namanya, pertemuan masing-masing mata Iya, pelajaran. mata pelajaran, benar. Mereka harus ikut di situ. Jadi walaupun mereka tidak tidak punya apa namanya ya, keinginan begitu ya, Ya, sudah ada dalam zona nyaman, tapi karena ada pemaksaan harus yang dipaksa sedikit. Karena kan benar. di dunia pendidikan itu sedikit dorongan itu memang harus agak besar. Ya. Iya, 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 iya. Nah, bagaimana dengan kurikulum kita Pak Kadis? Apakah kurikulum yang ada sekarang ini sudah cukup relevan dengan perkembangan zaman? Ya, kalau kurikulum sekarang kan kita ada di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 ya. Itu kurikulum yang terbaru. Dulu disebutkan bahwa kurikulum merdeka. Ya. Sebenarnya kan kurikulum tidak boleh punya nama. Ya, benar. Tapi itu mungkin istilah agar lebih familiar Ya. di lingkungan satuan pendidikan. Dan saat ini sedang dilakukan adaptasi oleh kebijakan baru Bapak Menteri, learning, Ya. pembelajaran mendalam. Ya. Itu juga yang saat ini sedang disempurnakan di sekolah-sekolah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah kurikulum kita saat ini berubah dari kurikulum 2023, tidak. Masih tetap seperti itu, tapi pendekatan pola pembelajarannya yang mungkin lebih disesuaikan dengan situasi saat ini. Iya, iya. Masuknya coding. Ya, peminatan gitu ya. Peminatan, kemudian pembelajaran bahasa Inggris di SD. Ya. Nah, itu kan dulu kan nggak ada seperti itu. Betul, Saat betul. ini kita dorong agar anak-anak ini bisa menguasai bahasa, bukan cuma bahasa ibu, tapi bahasa internasional. Dan pasti semua mengakui bahwa ilmu yang paling tinggi di dunia ini adalah ilmu komunikasi. Ya, ya. Jadi kalau Anda bisa berkomunikasi, Anda bisa menaklukkan dunia. Ya, luar biasa. Nah, keterampilan, bicara tadi komunikasi itu kan bagian dari keterampilan juga. Ya. Menurut Pak Kadis, keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh atau paling penting untuk dikuasai oleh anak-anak kita sekarang untuk masa depan mereka? Keterampilan apa itu, Pak? Ya, Tuhan sudah memberikan kita modal yang sama, kawan. Modal kita itu akal, pikiran. Ini anggota tubuh yang lain ini kan cuman instrumen, instrumen untuk bagian daripada akal kita. Jadi kalau dikatakan dia lahir dengan privilege yang berbeda, umpamanya dengan dia lahir di orang yang berada, ada juga mereka meneruskan perusahaannya sampai bangkrut. Ya. Tidak bisa meneruskan perusahaan orang tuanya. Benar. Dan ada juga orang dari bawah bisa menjadi orang yang kaya. Ya, kalau kita berbicara tentang pendapatan ya, ekonomi. Nah, dari modal inilah tentunya kita lakukan asesmen namanya, asesmen minat bakat. Di SMP itu kita sudah lakukan. Sudah dimulai di SMP bahkan ya. Bisa kita petakan. Mereka ini konsennya, potensinya seperti apa. Jadi kalau pertanyaannya Kak Una tadi,
sebenarnya apa yang harus dilakukan, ya kita harus lihat dulu basicnya. Karena tidak semua orang sama. Semua orang dilahirkan dengan keistimewaan sendiri. Setiap anak itu istimewa dan Setiap anak itu hebat istimewa. gitu ya. Iya, tidak ada yang bodoh sebenarnya. Mereka cuma belum menemukan partner belajar yang tepat atau partner berbagi pengalaman yang tepat. Saya rasa yang perlu dilakukan sekarang para orang tua, jangan terlalu memaksakan kehendak pada anak-anaknya. Bapaknya mungkin dari ASN, Ya, anak-anaknya atau dokter gitu ya, harus jadi dokter juga anaknya ini. Jangan. Karena anak-anak kan punya potensinya masing-masing. Iya, benar. Belum tentu dia lahir di lingkungan birokrat tidak boleh jadi politisi. Tidak ada yang menutup kemungkinan itu. Makanya kita melakukan asesmen minat bakat ini untuk melihat potensi awal yang ini mau dibaca atau tidak oleh orang tua, ya terserah. Yang penting kita sudah berikan instrumen, anak bapak ibu ini sebenarnya cocoknya di bidang ini. Ya, minatnya di sini. Berdasarkan hasil asesmen dan apalagi namanya yang dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan sosiolog. Psikolog. Ya. Oke, nah apakah itu kan sudah berjalan ya Pak Kadis ya, sudah berjalan tahun di 2022 SMP. Nah, SMP. sudah kelihatan tidak hasilnya sekarang ini setelah beberapa tahun begitu dilaksanakan di SMP. Ya, problem kita di dunia pendidikan itu Kak Una adalah orang biasanya terjebak pada jurusan yang salah. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya, maksudnya apakah karena di sekolah berbeda dengan realitasnya atau seperti apa? Tidak. Saya umpamanya mau masuk hukum. Iya. Karena tidak diterima, masuk di ekonomi saja lah. Ya. Yang penting negeri. Iya, penting negeri. Setelah bekerja, tidak nyambung dengan pendidikan terakhirnya. Banyak kan, berapa orang sekarang yang terjebak dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan formal. Latar belakang pendidikannya. Banyak. Saya juga begitu Pak Kadis. Saya dari ekonomi. Ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya bahwa rata-rata orang Indonesia itu sebenarnya multi talenta. Jangan kita lihat bahwa itu adalah hal yang salah, tapi multi talent yang orang-orang Indonesia ini belum tentu bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Ya. Di Indonesia, kalau Kak Una bertanya kepada saya sedang menulis, saya bisa langsung merespon apa yang Kak Una jawab. Di luar negeri, apa yang dikatakan? Saya cuma punya tangan 2. Jangan diganggu dulu, saya sedang bekerja. Fokus di 2 tangan ini tapi saja di Indonesia tidak. Kalau kita bisa tangannya bisa muncul yang lain, bisa melakukan banyak hal Pak Kadis. Oke. Nah Pak Kadis, apa sebenarnya mimpi terbesar Pak Kadis untuk dunia pendidikan kita saat ini? Ya, kita bisa mengangkat kurikulum lokal. Kita punya pinisi amatoa. Potensi lokal ya, kearifan lokal gitu. Kearifan lokal. Itu masuk dalam terintegrasi dalam kurikulum. Ya kan, kurikulum ini merupakan kebijakan nasional. Iya. Tapi kita diberikan porsi juga untuk mengintegrasikan kebudayaan lokal, kurikulum lokal, muatan lokal kepada siswa-siswa kita. Makanya sekarang di apalagi namanya di sekolah-sekolah itu kita sudah wajibkan mereka untuk melakukan kunjungan pembuatan perahu pinisi minimal 1 kali dalam 1 semester. 1 kali dalam 1 semester, berarti dia semacam outing kelas gitu ya Pak ya? Mungkin nantinya mereka setelah kembali dari sana buat makalahnya. Itu berlaku untuk siswa semua, mulai SD sampai SMP. Dan itu kita wajibkan masuk dalam. Bagus sekali tuh Pak. Kurikulum apalagi namanya? SPK mereka apa? Satuan apalagi namanya ini yang penilaian untuk di sekolah. Iya, penilaian akhir ya sebelum mereka semester, iya naik semester. Jadi itu salah satu, itu yang wajib. Kemudian ada pilihan amatoa, pilihan karena selain daripada jarak juga saya rasa untuk budaya ini kan hampir sama. Iya. Cuman kan bedanya satu mungkin tentang kearifan lokal pembuatan perahu pinisi, dan satunya tentang kemampuan mereka menjaga alam.
Betul. Nah itu sudah berapa lama dimasuk dalam kurikulum tuh Pak Kadis? 2023. Oh, kurang lebih 2 Jadi tahun. kalau kau mungkin ke sentra pembuatan perahu Iya di pinisi Tanah ketemu Biru. anak-anak, Oh, itu itu bagian mereka sedang dari menjalankan program. program itu. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya yang diinginkan UNESCO Pak Kadis. Iya, Jadi pengetahuan itu tetap ditularkan kepada generasi yang sekarang supaya pengetahuan tentang pinisi misalkan ya tidak hilang. Nah, saya kira ini menjadi salah satu indikator yang bagus sekali untuk pemajuan kebudayaan ya. cuman ada tantangannya Kak Una. Di sana di lokasi mereka tidak bisa mendapatkan penjelasan yang penuh Oh, begitu. mengenai makna dan nilai daripada pinisi ini. Jadi mereka biasanya cuma melihat oh ini pembuatannya Prosesnya. yang dijelaskan prosesnya. Padahal kan yang harusnya mereka tangkap ini nilainya, Benar. nilai dari proses pembuatan Berarti perahu PR pinisi. juga ini untuk Iya, PR kami. PR untuk misalkan di sana mungkin dibikinkan satu Ya, space begitu ya untuk semacam papan bicara atau apa yang kami saat menjelaskan ini itu. sedang mendesain rumah informasi di Tanah Biru. Kami kerjasama dengan beberapa peneliti termasuk Pak Hors buat miniatur pinisi. Jadi miniatur yang bisa kita bongkar pasang. Sebenarnya ini kan cuma tools alatnya saja, bukan ini intinya. Tapi setiap mereka menyusun, mereka mengetahui maknanya daripada apa makna dari tatak ini. Tatak kan itu susunan letak kayu-kayu itu di sampai ke perahu prosesnya dari awal penebangan pohon dan sebagainya. Itu yang kita mau sampaikan kepada anak-anak bahwa kita ini punya kearifan lokal yang luar biasa yang diakui oleh dunia. Yang kedua kita punya Kajang juga yang mereka dinobatkan sebagai penjaga hutan terbaik di dunia bahkan ya. Iya, saya kira apa yang dilakukan Pak Gadis itu berangkat dari kegelisahan dan kekhawatiran ya bahwa nilai-nilai budaya itu akan hilang kalau kita tidak masukkan dalam kurikulum. Nah, kalau boleh jujur Pak Kadis, apakah ada kekhawatiran lain yang Pak Kadis rasakan saat ini yang ada kaitannya dengan anak-anak kita di Bulukumba? Ada sebenarnya, yaitu narkoba dan kekerasan seksual. Narkoba dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah ya, tapi di luar lingkungan sekolah pergaulan bebasnya mereka. Narkoba, kekerasan seksual di satuan pendidikan dan pergaulan bebas di kalangan anak-anak kita ya. Saya punya data bahwa rata-rata biseksual itu SMP dan SMA. Dan mereka sudah menjadi peliharaan oknum. Ini parah ini kalau gini Pak, saya jadi speechless ini dengarnya. Ini datanya itu apakah sudah bisa dipetakan dia banyak di SMP atau di SMA atau ada mungkin di SD? Berimbang. Dan rata-rata banyak di kampung, bukan di kota. Oh malah di kampung. Nah, ini warning juga nih buat ibu-ibu, keluarga ya, orang tua ya, bapak-bapaknya semua untuk. Jadi kalau saya untuk orang tua, kalau anaknya bapak ibu itu punya barang baru, handphone baru, mungkin sampai motor umpamanya, uang banyak, itu perlu dipertanyakan. Dari mana sebenarnya mereka dapatkan? Jangan sampai karena hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya benar. Itu pengaruh apa itu Pak kira-kira? Ya mungkin pengaruh digitalisasi. Jadi digitalisasi ini ibarat apa namanya? Ya ibarat pisau bermata dua ya. Dia bisa menjadi positif kalau kita gunakan dengan baik, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang buruk, menjadi negatif kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti yang tadi itu. Anak kita kan itu adalah peniru ulung. Iya betul sekali. Jadi mereka tidak akan gambaran dari rumah tempat mereka tinggal itu bisa kita lihat dari anak-anak mereka. Bagaimana cara anak-anak bergaul dengan temannya, menyampaikan pendapat, itu gambaran dari rumah tangga sendiri. Jadi ya kalau kita bisa menyampaikan bahwa pendidikan ini yang dikatakan pendidikan formal itu mungkin di sekolah, tapi pendidikan itu sejatinya dimulai dari rumah. Supaya mereka punya bekal untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan formal. Pak Kadis punya pengalaman khusus mungkin terkait pendidikan yang dimulai dari rumah itu,
Apakah ada hal-hal yang menurut Pak Kadis yang Pak Kadis tidak bisa lupakan, yang ada kaitannya bahwa pendidikan itu bisa mengubah masa depan kita? Iya, orang tua saya lahirkan di keluarga birokrat, Kak Una ya. Iya. Bapak ibu itu birokrat yang akhirnya beralih menjadi politisi, pernah menjabat wakil bupati Bulukumba. Yang disampaikan ke saya bahwa tidak ada warisan yang bisa saya simpankan untuk kamu selain daripada pendidikan. Kak, kalau kau punya kesempatan, sekolahlah sampai dengan kamu apalagi namanya Tinggi-tingginya gitu ya. setinggi-tingginya ya, sampai tidak bisa lagi kamu untuk sekolah. Jadi pada intinya yang disampaikan oleh orang tua saya beranggapan bahwa untuk pendidikan apapun itu harus kita lakukan. Walaupun sampai menggadaikan celana dalam, tapi untuk pendidikan itu harus Tidak ada tidak kata ada tidak bisa tidak gitu bisa, ya. ya. Karena hanya itu yang bisa mengangkat derajat Kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Tapi kalau dikatakan bahwa hanya pendidikan yang bisa membuat kita sejahtera, itu juga pendapat yang keliru. Karena bukan satu-satunya. Okay. Ada hal-hal lain. Kita ini hidup di bersosial, punya pengalaman, punya teman, dan bisa saya sampaikan di sini Kak Una bahwa sebenarnya sekolah selain daripada fungsi untuk menerima ilmu, di situ adalah tempat kita untuk membangun relasi. Kenapa anak-anak orang kaya menyekolahkan anak-anaknya itu pada sekolah yang berbayar internasional, bukan pelajarannya, karena kan pelajarannya sama, kurikulum ini sama, tapi circle-nya, networking-nya yang mereka harapkan kalau mereka nanti sama-sama lulus ini bisa saling bantu, saling support, sama-sama alumni kan. Itu sebenarnya yang dibayar oleh para orang kaya. Yang dibayar mahal gitu ya. Mahal. Bukan sekolahnya kalau saya. Kalau pendapat saya, bukan sekolahnya, tapi networking-nya, circle-nya, dan kualitas pergaulan mereka di satu sekolah tersebut. Dan itu juga menjadi pengalaman Pak Kadis ya? Saya sekolah negeri. Sekolah negeri. Kebetulan bisa sekolah di IPDN, makanya kalau networking ya saya juga bisa merasakan hal itu. Bisa kita punya support teman di sesama angkatan gitu ya. Oke, Pak Kadis mungkin punya satu guru yang sampai hari ini melekat dalam ingatan Pak Kadis, apakah itu di SD, SMP atau SMA yang betul-betul punya ikatan emosional yang kuat begitu. Iya. Kalau saya semua guru saya itu saya hormati. Tidak ada yang bagaimana ya? Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Karena mereka semua istimewa ya Pak ya. Istimewa semuanya. Karena mereka lah saya bisa duduk di tempat ini Kak Una. Tidak semua, saya tidak pernah bermimpi menjadi kepala dinas pendidikan. Iya. Bermimpi pun tidak. Tapi alhamdulillah bisa sampai di titik ini dan bisa melahirkan berbagai legacy untuk dunia pendidikan. Kalau kita kan para birokrat itu yang harus selalu kita hadirkan adalah legasinya. Bagaimana legasi ini kemudian dijalankan oleh pengganti-pengganti kita. Itu sudah luar biasa buat kita. Kalau para kepala daerah mungkin monumental yang bisa dihadirkan agar masyarakat itu tahu bahwa kita bekerja. Karena kan kalau Kak Una sepakat dengan saya bahwa sebagian dari masyarakat kita itu berpikirnya pakai mata, bukan pakai data. Jadi apa yang mereka lihat itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan atau tidak berhasilnya sebuah pemerintahan. Karena hanya dilihat dengan mata. Pak Kadis sebenarnya cita-citanya apa sih Pak Kadis? Cita-cita masa kecilnya lah. Kan tadi katanya tidak mau jadi birokrat sebenarnya. Saya pernah berpikiran, wah ini kalau selesai kita sekolah ini hari Minggu terus. Semua mungkin anak-anak bisa berpikir seperti itu ya. Kita beranggapan bahwa dunia ini akan sama kondisinya. Kita tidak pernah berpikir bahwa suatu saat kita juga akan bertanggung jawab membangun sebuah keluarga dan sebagainya. Tapi buat saya orang tua saya sudah berhasil. Saya sudah berhasil. Bukan saya yang berhasil. Orang tua saya, guru-guru saya sudah berhasil karena saya bisa duduk di sini. Itu yang saya syukuri dan mudah-mudahan jadi motivasi juga buat yang lain
bahwa kita akan menjadi apa saja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir lebih banyak ke negatifnya, ya pasti tubuh kita akan mengarahkan kita ke sana. Ini kalimat yang bagus nih Pak Kadis. Kita akan menjadi apa saja sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Betul itu. Kalau saya Jadi bisa itu buktikan. men-trigger, menstimulus ya pikiran itu. Jadi afirmasi diri itu penting, kawan. Tiap pagi kita bangun pagi dan mengatakan bahwa hari ini indah. Semua akan berakhir dengan indah. Dan satu lagi yang bisa saya sampaikan, bahwa sebelum kita tidur, untuk menenangkan pikiran kita, apapun yang terjadi pada hari itu maafkan semua orang. Kita bisa tidur dengan tenang. Karena orang kaya, orang yang punya banyak perusahaan, orang sibuk apa dan sebagainya, biasanya tidak bisa tidur. Karena apa? Mereka tidak bisa memaafkan orang lain dan diri mereka sendiri. Itu yang menjadi masalah biasanya. Jadi ini tipsnya Pak Kadis nih, sebelum tidur maafkan semua yang terjadi hari itu dan bersyukur Pak Kadis ya. Berbanyak bersyukur. Nah, terakhir Pak Kadis, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para guru, para anak-anak kita yang sekarang menghadapi situasi yang cukup berat ya. Pertama guru-guru dengan segala macam persoalan yang ada, kemudian anak-anak dengan tantangan yang juga macam-macam di era digital ini. Ada yang ingin disampaikan Pak Kadis kepada mereka? Kalau saya untuk semuanya itu, teruslah belajar kepada siapapun, bukan cuma di sekolah, bukan cuma persoalan sekolah formal, tapi yang kita temui pada hari itu adalah guru. Mereka punya pengalaman sendiri, mereka punya cara untuk menghadapi hidup, dan jadilah pendengar yang baik. Karena dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa belajar apa yang mereka hadapi, bagaimana solusinya, dan bagaimana cara mereka menghadapi kehidupan. Luar biasa, ini banyak sekali inspirasi yang Pak Kadis sampaikan hari ini, dan kita tentu mendapatkan banyak pencerahan gitu ya, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir Pak Kadis. Kita akan kita bisa bikin sesi berikutnya lagi untuk podcast dengan tema-tema yang berbeda. Sahabat Radar Selatan, demikian tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan, bisa membuka mata kita, bisa membawa kita kepada hal-hal baik. Dan saya juga punya catatan sedikit bahwa pendidikan bukan hanya urusan sekolah. Pendidikan adalah tentang masa depan sebuah daerah, tentang bagaimana kita menyiapkan generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga punya karakter, keberanian, dan mimpi besar. Demikian podcast Radar Selatan, saya Sunari Sain, undur diri sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kadis, terima kasih banyak waktunya Pak. Terima kasih juga Kak Una. Aduh, banyak sekali kita dapat ini ilmu dari Pak Kadis ini.